Apakah kalian pernah ditawarin bantuan potongan tagihan hutang hingga 50% dan bebas slik OJK, bersih BI checking oleh seseorang yang mengaku debt collector dari sebuah perusahaan pembiayaan atau pinjol tempat Anda meminjam? Kemarin malam saya ditelepon seorang nasabah yang katanya ada WA dari seseorang yang mengaku jasa bantuan pelunasan hutang dengan hanya membayar 50% lewat mereka, maka hutang akan lunas dan BI checking akan bersih. Apakah itu betul? Apakah ada yang seperti itu? Baik, di video kali ini kita akan membahas hal ini. Karena sudah banyak yang jadi korban, dan saya juga sudah sering terima komplainan dari nasabah saya mengenai hal seperti ini. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Jangan lupa tonton juga video berikut ini supaya Anda dapat tips dan triks bagaimana cara supaya tidak menunggak angsuran. Terlebih bagi kalian yang butuh dana pinjaman gadai BPKB, silahkan ditonton videonya. Video ini saya jamin pasti akan sangat bermanfaat bagi kalian. Baik, kita lanjut materinya. Ketika kalian galbay pinjaman atau telat bayar pinjaman dan mendapatkan penawaran bantuan pelunasan hutang, yaitu potongan tagihan hingga 50%. Nah, potongan tagihan 50% ini kan gede. Ya, gede banget itu. Bayangin utang kalian 100 juta. Katakanlah utang kalian 100 juta. Kalian cukup bayar 50 juta. Besar banget potongannya ya. Atau katakanlah angsuran kalian per bulan 5 juta. Nah, kalian hanya bayar 3 juta. Ini sebuah tawaran yang sangat menggiurkan. Dan kalau kita bayar, maka BI checking kita akan clear katanya. Hutangnya lunas dan kita bebas slik. Ya, hutangnya lunas atau tagihannya lunas dan kita bebas slik atau BI checking. Itulah penawaran yang biasanya disampaikan oleh para debt collector atau yang mengaku debt collector dari sebuah perusahaan atau pinjaman tersebut. Oke, jadi gini ya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Sekarang ini sudah semakin banyak modus-modus penipuan. Ada berbagai macam modus penipuan. Termasuk hal seperti ini bisa jadi modus penipuan baru. Kenapa? Karena belakangan ini sedang marak-maraknya jasa penawaran pinjaman terkait hal-hal seperti ini. Ini yang dilakukan oleh oknum DC yang tidak bertanggung jawab. Artinya, ini bisa jadi benar, bisa juga tidak. Jadi kalau misalnya Anda mau membayar lewat DC ini atau mau memakai jasa bantuan pelunasan hutang ini, seandainya DC-nya nipu, maka uang Anda akan hilang lenyap. Atau bisa saja uang Anda disetorkan mungkin ya. Mungkin saja uang Anda disetorkan atau tetap masuk ke rekening pembiayaannya. Cuman yang biasanya terjadi adalah pelunasan itu uang yang Anda bayarkan tadi atau uang yang Anda setorkan tadi bukan jadi pelunasan. Tapi hitungannya adalah pembayaran sebagian dari hutang Anda. Yang mana potongan-potongan tadi itu yang 50% itu tadi hoax ya. Jadi tidak betul. Jadi mereka itu hanya berencana atau berusaha supaya Anda bayar. Jadi mereka itu memikirkan bagaimana caranya agar Anda bayar tagihan saja dulu. Bodoh amat mau nipu atau enggak. Yang harus teman-teman waspadai adalah penawarannya. Pemotongan-pemotongan seperti ini. Mereka tidak memikirkan apa yang akan terjadi nanti. Pokoknya mereka mau dapat target dulu bulan ini supaya mereka dapat insentif besar. Sering sekali hal-hal seperti itu terjadi ya. Pemotongan-pemotongan seperti ini, diskon-diskon tagihan, itu hanyalah modus mereka supaya Anda bayar dulu. Setelah Anda bayar, nanti pada saat Anda cross-check ke perusahaan, mereka akan ngomong ini itu segala macam sehingga Anda tidak dapat potongan lagi. Memang uang Anda disetorkan ke perusahaan, tapi itu hanyalah modus atau cara mereka supaya mereka dapat target. Saran saya sih cara paling ampuh dan terbaik yang bisa Anda lakukan adalah
Ketika ada penawaran seperti ini, Anda langsung menghubungi pihak pembiayaannya atau datang langsung ke kantornya, itu akan lebih baik ya. Jangan pernah mau bayar atau transfer uang ke debt collector atau titip pembayaran melalui DC-nya ya. Kalian telepon langsung atau kalian email ya. Bila perlu kalian datangi ya langsung ke kantornya. Atau tidak, kalau kalian tidak ada waktu, kejar lewat telepon sampai ada yang ngangkat. Dan konfirmasikan apakah betul ada potongan sampai sekian persen. Jangan sampai ini isapan jempol belaka dan trik-trik dari oknum DC yang nakal. Yang tujuannya agar teman-teman bayar hutang. Pokoknya bayar hutang saja dulu, itulah tujuan mereka. Hanya supaya target tagihan DC-nya tercapai dulu bulan itu. Padahal ya, itu nggak akan ngefek apa-apa ke kalian. Hutang kalian tetap. Yang penting tagihan kalian terbayar. Itulah tujuan mereka supaya target mereka dapat. Ini yang saya harapkan kalian bisa mengerti dan kalian bisa pahami hal-hal seperti ini. Jangan asal percaya saja. Sebagai nasabah, Anda harus lebih kritis. Jangan gampang percaya sama orang. Lebih baik mencari tahu dulu sendiri informasinya. Cross-check langsung seperti apa. Ya, daripada nanti kalian sudah ketipu dulu oleh oknum DC-nya, jadi masalah ya, jadi ribet. Yang sangat saya sayangkan adalah banyak korban-korban yang sudah ketipu modus-modus seperti ini. Karena itu ya kebanyakan mereka tuh malah jadi minjem lagi ya. Contohnya sudah ditawarkan yang seperti ini hanya bayar 50%, lalu kemudian hutang lunas. Karena ada tawaran seperti ini, lalu kemudian nasabah tergiur, lalu mencari lagi pinjaman lain supaya menutup pinjaman ini. Ternyata pinjaman ini tidak tertutup, malah nambah lagi pinjaman lain, malah double angsuran setiap bulannya. Minjam dari tempat lain. Itu loh teman-teman maksud saya. Karena adanya penawaran ini dan sangat menggiurkan, jadi Anda bisa saja yang tadinya Anda gagal bayar, yang tadinya Anda tidak peduli dengan cicilan yang sekarang, akhirnya karena Anda tergiur, Anda jadi mencari-cari cara pinjaman atau cara pinjam uang supaya bisa menutupi yang 50% tagihan tadi. Padahal menurut asumsi dia kan cuman mau capai target aja. Cuma cari cara bagaimana supaya tagihan dia capai target. Padahal tipu-tipu aja ya, uang yang masuk buat pembayaran, sedangkan kalian menambah hutang di tempat lain. Nah, ini yang saya harapkan supaya jangan terjadi. Bahkan ada lagi seperti ini. Ketika kolektor datang ke rumah, rupanya ada beberapa dari nasabah saya yang mau saja menitip atau percaya saja menitipkan angsuran kepada debt collector. Rupanya angsuran ini tidak disampaikan ke kantor. Alhasil, tagihan tidak terbayarkan dan si debt collector hilang. Karena tidak semua debt collector itu adalah debt collector resmi. Atau ada juga debt collector yang dititipi tagihan, ini sudah sering terjadi, tapi setorannya disetorkan lama. Katakanlah setelah 30 hari kemudian, atau 20 hari kemudian, atau 50 hari kemudian. Alhasil, si nasabahnya kena denda sangat banyak. Makanya tidak usah heran jika ada seorang nasabah yang mengatakan, Pak, padahal setahu saya selama saya ngangsur tidak banyak saya telat bayar, Pak. Jarang saya telat bayar. Tapi kenapa denda saya bisa sekian nilai rupiahnya? Bisa sebesar ini? Nah, itu tuh. Anda perlu ingat, Anda pernah tidak menitip kepada debt collector tagihan atau angsuran. Nah, jadi maksud saya di situ ialah jangan gampang percaya kepada setiap orang, jangan gampang percaya kepada siapapun. Ada baiknya Anda cross-check. Jangan malas untuk meng-cross-check. Jangan malas untuk mencari solusi yang tepat kepada orang yang tepat. Ya. Jadi intinya, Anda harus hati-hati dengan penawaran-penawaran seperti ini. Karena uang itu tidak bersaudara, uang itu tidak berteman, dan uang itu tidak mengenal siapa Anda dan siapa yang memegang dia. Oleh karena itu, ke depannya jangan sampai tertipu lagi karena sudah banyak yang kejadian seperti ini, akhirnya nasabah rugi 2 kali, ya. Oke, semoga materi kali ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dan salam sahabat.